5.000. Dan jika di total dari malam 1 hingga malam 9 kemarin, alhamdulillah sudah mendapatkan Rp197.000. Jazakumullah khairan. Semoga semua yang Bapak dan Ibu keluarkan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maaf berarti. Rp1.970.000. Jazakumullah khairan. Saya juga ingin menyampaikan beberapa informasi lagi, yaitu pada malam hari ini yang diamanahkan untuk menjadi imam pada malam ini yaitu Heru Mutallah SAG, yang alhamdulillah tadi sudah memimpin kita sholat isya berjamaah, dan yang akan menjadi imam adalah Bapak Haji. Yang akan berbicara adalah Bapak Haji. Dan mungkin saya ingin menambahkan sedikit. Saya ingin berterima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di musola ini karena sudah menyisihkan rezekinya sedikit untuk masukkan kepada Allah. Dan saya ingin berterima kasih selaku MC untuk kepada semua untuk memasukkan jamaah amanah, karena saya ingin berterima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang dari rumah-rumah ini yang udah setiap hari menjadi takjil, ya insya Allah amal ibadahnya nanti akan dibalas oleh Allah. Mungkin hanya ini saja yang ingin saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ucapan salam sekali saja sudah kompak menandakan seperti yang disampaikan yang lagi semangatnya berburu dan semangatnya luar biasa. Betul Bu? Betul Pak? Alhamdulillah. Sekali lagi Bu, ya dikompak lagi. Saya salam ditaruh di bawah sumur. Kalau yang menjawab salam, mudah-mudahan panjang umur. Dan satu lagi, kalau salam, dibawa kemari. Yang menjawab salam mudah-mudahan ditanyakan rezeki. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Salatu wa salam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa arsalna min al-dhulumati ila an-nur tawfiq wa al-hidayah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa
ihsani ila yaumil amma ba'du. Yang kami hormati Ketua DKM Musyawarah Al-Amanah dan jajarannya, yang kami hormati para tokoh masyarakat yang ada di lingkungannya, yang kami hormati para ustaz dan ustazah, bapak Alki dan ibu Alki, dan jamaah Musyawarah Al-Amanah serta adik-adikku, anak-anakku yang saya cintai. Pertama dan yang paling utama adalah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan pikiran rahmat dan nikmatnya kepada kita, sehingga pada kesempatan ini di tempat yang mulia, di bulan yang mulia, dan bersama-sama dengan orang yang mulia. Oh, jangan kaget ini. Aku bilang mulia yang mulai. Bersama-sama dengan orang mulia, alhamdulillah pada hari ini sholat tarawih berjamaah kita dapat bermuwajjah silaturahmi di tempat Musyawarah Al-Amanah. Kenapa kita sebagai jamaah Hizbut Orang Mulia? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia antara kamu adalah di antara kamu yang paling bertakwa. Tapi kalau kita dapat menghulu kira-kira termasuk orang bertakwa enggak? Insya Allah, insya Allah orang yang bertakwa. Dan kita ini akan mulia di hadapan Allah SWT. Kalau ada mulia, berarti ada yang tidak mulia. Siapa tidak mulia? Yang tidak mulia yaitu orang yang tidak beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Yang tidak mulia adalah orang-orang sedang terawih, dia sampai, dia jalan-jalan, nah itu kurang mulia. Kenapa? Untuk melengkapi puasa di bulan suci Ramadan ini, kita harus yaumah, harus ada sholat malam. Kalau siang adalah sahur, jadi kita adalah mendirikan sholat malam. Dan lebih afdal dan lemah saat puasa Ramadan yang kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin dan ma'asyiral tarawih yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berpuasa di sini adalah hakikatnya adalah untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa dan diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu untuk berpuasa, la'allakum tattaqun, agar menjadi orang yang bertakwa. Jadi di ujung ayat adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa. Bagaimana kita berpuasa di bulan suci Ramadan? Puasa adalah secara umum itu adalah meninggalkan makan dan minum hanya haus dan dahaga saja. Dan puasa yang khusus, puasa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga puasa meninggalkan makan dan minum serta bahkan kita juga berpuasa dari mulai mata kita melihat yang baik-baik, melihat yang makruh-makruh, dari mulai
mata kita melihat yang baik-baik, melihat yang makruf-makruf, melihat yang mengandung ibadah, jangan melihat yang mengandung nafsu. Kalau cowok biasanya kadang kalau suka melihat kanan kiri dan tidak ada tujuan yang dilihat, itu adalah namanya apa itu? Mata keranjang. Tapi di sini tidak ada isyarat itu saya bicarakan. Jadi mata pun harus kita melihat kepada yang baik-baik, yang menumbuhkan rasa nilai iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan telinga pun juga untuk mendengarkan yang baik-baik. Jangan mendengarkan lagu-lagu yang mengundang syahwat. Kita mendengarkan selawat, kita mendengarkan tilawah Al-Quran, kita membaca Al-Quran. Apalagi bulan suci Ramadan ini, membaca Al-Quran adalah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hari biasa satu kebaikan, tapi kalau di bulan suci Ramadan ini 10 kebaikan. Kok bisa, Pak? Karena sebagaimana yang berdasarkan tadi riwayat Tirmidzi nomor 2910 bahwa apabila hamba Allah di bulan Ramadan membaca tilawah Al-Quran, maka pahalanya adalah mendapat 10 kebaikan daripada hari-hari biasa. Jadi itu yang biasa, bulan suci Ramadan adalah merupakan bulan mubarak, bulan makbul. Maka jangan disia-siakan, apalagi kita ini menjalankan sholat tarawih di Ramadan, sehingga kita sudah lengkap untuk melaksanakan perintah-perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sholat tersebut jamaah sholat isya dan sholat tarawih yang telah maju oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah daripada bulan suci Ramadan yang pertama adalah membersihkan hati dan tidak ada rasa iri, tidak ada rasa syirik dan iri serta membenci kepada sesama kita, dan pikiran pun kita juga bersih. Cara pandang dari diri dan kita yang tidak ada unsur atau niat-niat yang jahat dan niat-niat yang tidak baik. Semuanya bersih dan positif thinking terhadap rekan kita, terhadap teman kita, terhadap teman jalan kita, jangan sampai negatif thinking. Dan juga orang yang berpuasa itu lemah. Kenapa lemah? Sehingga lemah itu bisa melemahkan syahwat dan bisa melemahkan badan kita, sehingga berkurang tenaga-tenaga yang ada di bulanan kita. Dan juga berpuasa, hikmah dari berpuasa itu adalah mempunyai segudang kesehatan. Maka bila kita melihat dari bagaimana yang kemudian dari kedokteran dan medis bahwa puasa itu lebih baik dilaksanakan. Tapi memang kenyataannya benar bahwa puasa yang punya darah tinggi menjadi rendah, yang punya gula darah tinggi menjadi turun, dan yang biasa marah menjadi ramah. Inilah hikmah dari orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Karena di bulan suci Ramadan ini adalah Allah membuka pintu-pintu surga dan menutup pintu-pintu neraka dan hutan-hutan di tengah bumi. Ini hadis Bukhari Muslim yang disampaikan hadis Bukhari Muslim
Waktu orang sahur Ramadan Kuhukat abwaba sama Wahukat abwaba jahanam Wasusilah isayati. Apabila datang bulan suci Ramadan, maka pintu surga atau pintu langit akan dibuka dan pintu neraka akan ditutup dan hutan-hutan berlebuh di lantai. Karena di bulan suci Ramadan ini Allah mempunyai pintu surga 8 pintu dan hanya satu pintu yang dapat dilewati oleh orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Ingatnya saja ada yang tahu bahwa pintu itu adalah pintu Ar-Rayyan. Pintunya orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Kenapa ada pintu itu? Karena hamba Allah yang berpuasa di bulan suci Ramadan ini, segala aktivitas apa saja dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahun Quran dan kebaikan itu doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa dzanbuhu maghfur, dan dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan amalan-amalan wa amaluhum mudha'afun, dan amalan-amalan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah pintu surga Ar-Rayyan. Nah, yang kedua adalah pintu neraka. Pintu neraka ada pintu. Semua ditutup di bulan suci Ramadan ini karena orang-orang yang berpuasa sudah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Orang berpuasa itu luar biasa Allah memberikan pahala. Karena Allah sendiri yang akan memberikan pahala kepada orang yang berpuasa. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, amal bani Adam lahu illa yaqinnahu wa ana adri. Amal daripada anak Adam adalah sebetulnya untuk dirinya sendiri. Amal kita itu kecuali bulan suci Ramadan illa yaqinnahu. Sesungguhnya puasa itu adalah untukku. Wa ana adri, aku yang akan memberikan pahala kepada orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Dan kita dibelenggu apa ini? Kita dibelenggu sesuai dengan hadis yang disampaikan oleh Bukhari Muslim tadi. Sampai dibelenggu itu bukan berarti dengan cara yang realnya seperti seorang diambil, diikat dan sebagainya, itu bukan. Kalau orang yang berpuasa itu adalah sunnah yang sunatun. Orang puasa itu adalah terpisah. Terpisah apa? Terpisah dari perbuatan-perbuatan yang mengandung sunnah, perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Dan kalau kita berpuasa dengan niat ikhlas mengharap ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka setan tidak akan berani mendekati orang-orang yang berpuasa. Man shalla Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan beriman kepada Allah dan mengharap ridho, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan mengampuni dosa di masa lalu. Jadi setan tidak bisa mengganggu orang berpuasa, bukan menjauh. Kalau orang berpuasa di bulan Ramadan, ma'asyiral muslimin kama salat. Rahmat dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bulan suci Ramadan ini juga merupakan bulan keberkahan. Karena kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seandainya bulan
bulan Ramadan ini juga merupakan bulan keberkahan. Karena kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seandainya umatku tahu apa yang ada kebajikan yang ada di dalam bulan suci Ramadan, maka Ramadan itu akan dijadikan setahun menjadi puasa semua. Kira-kira tidak tahu bulan aja udah sempat, tapi alhamdulillah. Tapi walaupun sebulan, seperti kita hidup mendapat pahala hidup seperti 83 tahun 6 bulan. Karena apa? Lailatul Qadar, mendapatkan Lailatul Qadar. Mendapatkan Lailatul Qadar itu akhir yang 10 Ramadan. Maka di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebut terakhir adalah mengikat pinggang dan selalu di masjid untuk istiqam untuk mengharapkan Lailatul Qadar. Masyaallah muslimin karena telah terawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada tambahan sedikit. Zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang pemuda datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang datang ini masuk Islam. Dengan perintah masuk Islam yang sedikit diberikan pelajaran Islam, diberikan ilmu agama yang baik, akhirnya menjadi orang tua semua. Dan suatu saat yang satu ini ikut perang. Ada suatu perang sama dia itu dalam rangka untuk Islam. Dalam perang itu adalah meninggal, akhirnya mati syahid. Bahkan mati syahid itu ada dijamin di surga oleh Allah SWT. Dan kemudian satu tahun kemudian yang pemuda kedua tadi meninggal. Lalu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bernama Tolak bermimpi kepada Rasulullah, Rasul, semalam aku bermimpi bahwa pemuda yang mati belakangan itu langsung masuk surga. Dan yang duluan ditahan setelah yang meninggal yang setahun kemudian masuk surga, dan yang kedua yang pertama baru masuk surga. Mestinya memang masih sampai Rasulullah yang masuk surga pertama. Kenapa? Mesti harus yang 1 tahun baru meninggal masuk surga kedua menunggu. Wahai Rasulullah, Rasulullah menyampaikan kepada sahabatnya, kamu yang mau ketahui bahwa orang yang berjumpa dengan bulan suci Ramadan itu adalah orang yang sangat mulia dan orang yang mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam bulan Ramadan adalah ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita bisa dihitung itu adalah 83 tahun 6 bulan. Itu adalah ibadah. Itu ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama tadi pahalanya lebih banyak, lebih mulia daripada yang meninggal kedua. Nah, itulah mudah-mudahan menjadi suatu renungan bagi kita bahwa bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang mulia, bulan keberkahan, bulan kemuliaan, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai tertinggal, apalagi kita isi dengan sedekah dan sedekah sembako, sehingga Allah akan melipat gandakan. Dan karena uang tilawah Al-Quran karena melipat gandakan 10 kali kebalikannya daripada hari-hari yang lain. Masalah itu masalah rahmat yang dimulakan oleh Allah Ta'ala. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Buat mandi, kita buat mandi.
kuat semangat, tapi waktunya sudah habis. Ketiga, lebih kurang mohon maaf, mungkin kami tegaskan itu adalah untuk agar kita pertama akrab, yang kedua tidak ngabur. Ketiga, lebih kurang mohon maaf.